Prototipe adalah suatu proses pembuatan model sederhana software yang mengizinkan pengguna memiliki gambaran dasar tentang program serta melakukan pengujian awal. Tahapan-tahapan prototipe. 1. Pengumpulan kebutuhan. Pelanggan dan pengembang bersama-sama mendefinisikan seluruh perangkat lunak dan garis besar sistem yang akan dibuat. 2. Membangun prototipe. Dengan membuat perancangan sementara yang berfokus pada pengajian kepada pelanggan. 3. Evaluasi prototipe. Evaluasi dilakukan oleh pelanggan apakah prototipe yang sudah dibangun sudah sesuai dengan keinginan pelanggan. 4. Mengkodekan sistem. Dalam tahap ini, prototipe yang sudah disepakati diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai. 5. Menguji sistem. Pengujian ini dilakukan dengan white box, black box, basic part, pengujian arsitektur, dan lain-lain. 6. Evaluasi sistem. Pelanggan mengevaluasi apakah sistem yang sudah jadi sudah sesuai dengan yang diharapkan. 7. Menggunakan sistem. Perangkat lunak yang telah diuji dan diterima pelanggan siap untuk digunakan. Pengertian kemasan. Kemasan adalah desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, pitografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Faktor penting dan persyaratan desain kemasan. 1. Efektivitas. Dalam proses merancang desain kemasan produk, maka faktor efektivitas menjadi yang paling penting untuk dipertimbangkan. 2. Keamanan pangan atau food safety. Keamanan produk sangat penting karena kemasan non-food grade biasanya mengandung bahan berbahaya yang dapat meracuni bahan makanan dan minuman. 3. Faktor keindahan. Kekuatan visual masih menjadi faktor keindahan yang paling utama jika desain kemasan produk dibuat dengan nilai seni yang tinggi. 4. Faktor informasi dan promosi. Desain kemasan yang baik dapat menjadi media informasi awal sebelum konsumen menentukan keputusannya beli atau tidak. Fungsi kemasan. 1. Kemasan melindungi produk dalam pergerakan. 2. Kemasan memberikan cara yang menarik untuk menarik perhatian kepada produk dan memperkuat citra produk. Tujuan kemasan. 1. Physical protection. Adalah melindungi objek dari suhu, getaran, guncangan, tekanan, dan sebagainya. 2. Barrier protection adalah melindungi dari hambatan oksigen, uap air, debu, dan sebagainya. 3. Containment or agglomeration adalah benda-benda kecil biasanya dikelompokkan bersama dalam satu paket untuk efisiensi transportasi dan penanganan. 4. Information transmission adalah informasi tentang cara menggunakan transportasi, daur ulang, atau membuang paket produk. Reducing text adalah kemasan yang tidak dapat ditutup kembali atau akan rusak secara fisik, atau menunjukkan tanda-tanda pembukaan sangat membantu dalam pencegahan pencurian. 6. Convention adalah fitur yang menambahkan kenyamanan dalam distribusi, penanganan, penjualan, tampilan. 7. Marketing adalah kemasan dan label dapat digunakan oleh pemasar untuk mendorong calon pembeli untuk membeli produk. Jenis-jenis kemasan. 1. Berdasarkan struktur isi, kemasan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu A. Kemasan primer, yaitu bahan kemas langsung mewadahi bahan pangan. Contoh, kaleng susu, botol minuman. B. Kemasan sekunder, yaitu kemasan yang fungsi utamanya melindungi kelompok kemasan lainnya. Contoh, kotak karton untuk wadah kaleng susu, kotak kayu untuk wadah buah-buahan. C. Kemasan tersier dan kuarter, yaitu kemasan yang diperlukan untuk menyimpan, mengirim, atau identifikasi. 2. Berdasarkan frekuensi pemakaiannya, kemasan dibagi menjadi 3 jenis. A. Kemasan sekali pakai atau disposable, yaitu kemasan yang langsung dibuang setelah 1 kali pakai. Contoh, bungkus plastik, bungkus permen, bungkus daun.
B. Kemasan yang dapat dipakai berulang kali, yaitu kemasan jenis ini umumnya tidak dibuang oleh konsumen, akan tetapi dikembalikan lagi pada agen penjual untuk kemudian dimanfaatkan ulang oleh pabrik. Contohnya botol minuman dan botol kecap. C. Kemasan yang tidak dibuang, yaitu kemasan ini biasanya digunakan untuk kepentingan lain di rumah konsumen setelah dipakai. Contohnya kaleng biskuit, kaleng susu. 3. Berdasarkan tingkat kesiapan pakai, kemasan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu A. Kemasan siap pakai, yaitu bahan kemas yang siap untuk diisi dengan bentuk yang telah sempurna sejak keluar dari pabrik. Contoh wadah botol, wadah kaleng, dan sebagainya. B. Kemasan siap dirakit, yaitu kemasan yang masih memerlukan tahap perakitan sebelum pengisian. Contoh kaleng dalam bentuk lempengan dan silinder fleksibel.